wifi ku lagi error tadi. Ya, mudah-mudahan Oh agak iya, bagus. Lanjut. sudah kita dengar ininya tadi Iya, pertanyaannya. Oh iya, sempat saya dengarkan. Iya. tafadhal Gurunda. Iya, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai konsep konsep bertuhan atau konsep tauhid di dalam Islam itu tak ada jalan kemudian untuk umat Islam itu bertarekat tanpa menyandarkan kepada dalil akal, dalil nakli atau wahyu. Terkait dengan esensi pencipta langit dan bumi yang dikenal oleh umat Islam, yang disembah, bahkan dipersaksikan bahwa hakikat ini tidak ada Tuhan selain dirinya. Di situ diterangkan bahwa walam yakullahu kufuwan ahad. Ini satu kaidah. Kaidah itu adalah konsep yang harus ada di dalam keyakinan umat Islam terhadap Tuhan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu baik di langit maupun di bumi atau yang ada di antara keduanya yang setara dengan Allah. Jadi mau seperti apapun kemudian rangkaian kerangka yang dibangun untuk mengarah kepada pencipta, maka tataran makhluk sehebat apapun makhluk itu, sepiwai apapun kemudian manusia menjabarkan, kemudian mentafsirkan, mengasumsikan, mencocokologikan, pencipta langit dan bumi tidak akan pernah sampai pada tataran level makhluk. Begitu juga makhluk tidak akan pernah sampai kepada level Tuhan. Maka diterangkan walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan pencipta langit dan bumi yang kemudian kami sebut dengan Allah. Seperti itu, Bang. Silakan. Baik. Ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj sampai ke langit ketujuh, dalam teori revitalitas oleh Albert Einstein itu, memang dia menemukan penjelasan ilmiah. Lalu kemudian kenapa harus salah satu titik berangkatnya Muhammad itu berada di Yerusalem? Kenapa dia tidak berangkat dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa harus mampir dulu ke Yerusalem? Silakan. Oke, baik. Jadi terkait ini Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan keadaan itu di dalam Al-Qur'anul Karim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal maqsidil aqsa. Jadi kenapa itu bisa terjadi? Kenapa harus kemudian startnya itu tidak ke Masjidil Aqsa? Jadi ini pertanyaannya kurasa pertanyaan yang harus disadari dengan secara histori gitu ya. Keberadaan Rasulullah itu adanya di Mekah. Jadi dia harus dari Mekah dulu baru kemudian ke Masjidil Aqsa. Kenapa demikian? Karena itu adalah tempat suci. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran terkait pertanyaan saudara, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ditanya tentang apa yang kemudian Allah inginkan terjadi. Allah tidak ditanyai kemudian, kenapa sih harus dari Mekah terus sampai ke Israel sana ya, ke Palestina? Itu dijawab kemudian oleh Allah, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Dia memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita tidak tanya kenapa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Tetapi hikmahnya adalah Masjidil Aqsa itu adalah tempat suci mula-mula yang kemudian diwariskan oleh Allah kepada keturunan Abraham alaihissalam, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nah, sedangkan Mekah adalah warisan Abraham
kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jadi dua tempat suci ini disatukan kemudian. Kenapa dikatakan tempat suci? Karena orang-orang yang tidak bersunat nggak boleh masuk ke sana. Tertulis di Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat itu haram hukumnya masuk ke tanah Yerusalem, nggak boleh. Begitu juga di Mekah, orang yang Saya tidak bersunat bersunat, nggak boleh masuk ke sana. Ya, silakan. Kami bersunat, Pak. Iya. Pertanyaan berikutnya, ketika perjalanan Muhammad dari Mekah ke Yerusalem, apakah bukan hanya karena ingin mendapatkan legitimasi bahwa salah satu perjalanan suci Muhammad itu dianggap sah atau bisa diklaim memiliki legitimasi yang kuat ketika dia harus berada di salah satu kota yang dianggap kota tua, kota yang diberkahi, dan kota sejarah agama-agama Samawiyah, sehingga harus mampir di sana. Itu yang ketiga. Ya, kemudian yang berikutnya, ketika berangkat dari Yerusalem menuju Sidratul Muntaha, itu kan yang kita tahu itu Muhammad menerima perintah Tuhannya. Salah satu kalau tidak salah menerima sholat. Nah, sholat itu diciptakan oleh siapa? Silakan. Iya, baik. Jadi yang pertama kemudian, kenapa harus sampai ke sana? Kenapa harus sampai ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa? Karena kedatangan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di dalam Al-Qur'anul Karim dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah diutus, kemudian Allah terlebih dahulu mengutus para nabi ke mana? Ke Bani Israel. Dan kelak kemudian mereka Bani Israel itu diajak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya akan diajak kemudian untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Yahudi yang hidup sesama dengan Rasulullah bertanya tentang Masjidil Aqsa, Rasulullah bisa menjelaskan padahal beliau sebelumnya belum pernah ke sana. Allah mengatakan walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi Allah mengangkat derajat orang-orang Israel, ke-12 suku Bani Israel, sebelum kemudian mereka melanggar perjanjian yang Allah berikan kepada mereka. Setelah melanggar, baru kemudian Allah laknat kepada mereka. Nah, setelahnya kemudian Allah mengajarkan kepada mereka bahwa telah datang Rasul kami kepadamu, ya ahlul kitab. Jadi dipanggillah mereka orang-orang yang mengisi kemudian tempat suci, yaitu tempat yang mereka sebut Palestina. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi mereka kemudian dengan kebenaran tentang Isra Mi'raj ini diminta untuk mereka ikut kepada Rasulullah. Nah, kenapa ada perintah salat? Siapa yang mengajarkan sholat? Sesungguhnya sholat itu ada ajaran yang sudah diajarkan oleh Allah dari sejak para nabi. Makanya di Al-Quran diterangkan kepada Bani Israel, wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Jadi sholat itu sudah diperintahkan kepada Bani Israel. Al-Quran menjelaskan itu dalam surah Al-Ma'idah ayat ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallah ayat 10 ayat boleh. 12. Jadi Allah sudah mengatakan perintah salat itu kepada Bani Israel di ayat 12 surah Al-Maidah, la in akamtumus shalah, dan jika kamu melaksanakan salat lalu menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, rasul-rasulku, dan kamu bantu mereka, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Itu. Jadi siapa yang menciptakan salat? Allah yang kemudian mengajarkan salat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan salat yang sudah didirikan kemudian oleh para nabi sebelumnya. Silakan. Oke. Berarti terjadi pertemuan ya antara Muhammad dengan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah memang bisa manusia bertemu Tuhannya? Bertemu langsung dengan Tuhan yang katanya maha besar, maha agung, maha luas itu.
kira-kira yang kita tahu bahwa jikalau manusia bertemu langsung dengan Tuhan, maka apakah fisik manusia secara biologis itu akan sanggup dan mampu bertemu langsung dengan Dia? Nah, Muhammad ini kan manusia biasa. Apakah benar dia bertemu dengan Tuhan di Sidratul Muntaha? Apakah dia tidak hancur ketika dia mendengar langsung suara Tuhan dan mampu melihat wujud Tuhan? Ataukah dia dalam kondisi bermimpi saja, berdongeng saja saat itu? Silakan. Boleh diulang Bang, soalnya saya lagi cari cas iPhone. Oke, baik. Tadi Iya, dalam pertanyaannya. penjelasan itu Siap. bahwa Muhammad bertemu dengan Tuhan menerima perintah Iya. sholatnya ya. Nah, pertanyaan saya, apakah memang bisa manusia dengan memiliki material dasar dalam tubuhnya, fisik secara biologis, itu bisa bertemu dengan Tuhan yang katanya maha besar itu? Apakah tubuh Muhammad tidak hancur ketika bertemu dengan Tuhan, mendengarkan suara langsung dan melihat wujudnya? Ataukah hanya memang Muhammad sekedar bermimpi saja, lalu kemudian berdongeng? Silakan. Oke, baik. Jadi sama seperti Nabi Musa alaihi salam, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ila, bertemu langsung dengan Allah, tetapi dikatakan berhadapan gitu ya. Kenapa demikian? Karena tidak pantas kemudian manusia itu berbicara langsung. Tidak pantas kemudian manusia itu bertemu langsung dengan Allah, bertatap wajah langsung dengan Allah, itu tidak pantas. Kenapa demikian? Makanya Al-Quran mengatakan dalam surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat 51, di situ diterangkan bahwasanya tidaklah pantas bagi manusia, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung kepada Allah kecuali melalui perantaraan wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus utusannya. Nah, Nabi Musa alaihi salam itu sama seperti Rasulullah, berhadapan langsung dengan Allah, tapi tidak langsung dengan wujud, tapi dengan tabir. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani, kamu wahai Musa tidak akan sanggup melihat aku. Tapi Allah sedang berbicara langsung nih dengan Nabi Musa. Tapi apakah kemudian Nabi Musa mati? Tidak. Kenapa? Karena tidak melihat wajah Allah. Begitulah yang dialami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada nabi yang berhadapan langsung dengan Allah tapi tidak face to face, dalam arti kata wajah wujud bertemu langsung, enggak. Yaitu Nabi Musa dan juga Nabi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan di dalam Ulangan 18 nomor 18, kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh agama Ortodoks, dikatakan bahwa akan ada nabi yang sama seperti engkau wahai Musa. Aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti engkau Musa, berhadapan muka dengan aku, berhadap dengan aku langsung perantara. Nah, Allah Subhanahu wa taala sabar. Allah memberikan perintah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat tanpa perantara. Allah yang memerintahkan langsung salat itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untuk wahai Nabi, begitu pula rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Ini tanpa perantara, Allah langsung yang kemudian memberikan wahyu. Sama seperti Nabi Musa, Allah langsung yang memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Jadi dua nabi ini sama-sama berhadapan langsung tetapi tidak melihat wajah Allah. Demikian. Oke. Silakan kalau masih ada pertanyaan sebelum saya bertanya dengan satu pertanyaan. Itu kan ada dialog di situ ya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Itu adalah ungkapan adalah ungkapan verbatim. Makasih sayang. Ungkapan verbatim yang sifatnya materialistik. Berarti ketika Tuhan menjawab itu,
apakah sifat jawaban Tuhan itu bagaimana mengajarkan sholat Nabi Muhammad itu? Apakah dipraktekkan Oke. atau gimana? Iya, baik. Jadi Kalau terkait dengan dipraktekkan, sholat, berarti dia ketemu. oke. Terkait dengan sholat, itu adalah ibadah yang diterima langsung dari Allah. Jadi ilham yang masuk ke dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menggambarkan tata cara sholat itu. Makanya Rasulullah setelah menerima ini turun kembali ke bumi, apa yang dikatakan oleh beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, wahai kalian umatku, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menerima perintah ini langsung dari Allah. Kalau misalnya dikatakan apakah Allah mempraktekkan, Allah bukan makhluk. Sekali lagi saya katakan Allah bukan, Allah Khalik, dan Rasulullah Muhammad SAW tidak melihat wajah Allah. Tetapi antara komunikasi dengan Allah tanpa melalui perantara antara Allah dan juga Rasulullah, itu tanpa perantara antara hamba dan kekasihnya, baginda antara Allah dan kekasihnya Rasulullah Muhammad. Abraham alaihissalam dan para nabi sebelum-sebelumnya, bahkan termasuk Yesus, ternyata sholat. Saya sebetulnya tertarik sebetulnya dengan konsep di Islam ini, walaupun kan ortodok ya, bahwa wahyu itu langsung dari Tuhan, ya kan, tidak melalui perantara lagi. Tetapi ketika sudah masuk dalam wilayah hal-hal yang sifatnya teknis dalam bahasa umum, dalam bahasa Muslim sering kita dengar dengan syariat atau furu, katakanlah sholat. Nah, ini yang perlu detail harus dipahami oleh orang di luar Islam, termasuk kami. Apakah betul original syariat yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Muhammad itu sama dengan yang sekarang? Karena kalau hanya sekedar menerima perintah, bagaimana Tuhan memberikan perintah itu? Cara Tuhan memberikan perintah kepada Nabi, apakah Tuhan menampakkan zatnya, memperagakan sholat itu atau bagaimana? Kalau jawabannya tadi belum terlalu jelas dari pertanyaan saya, dari mana Muhammad mengetahui cara sholat itu, berdiri, angkat tangan, ruku, sujud? Dari mana kira-kira? Iya, tadi saya sudah jelaskan kepada saudara, tapi mungkin ya lagi-lagi tidak dipahami ya. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Jadi Allah tidak pantas kemudian berbicara langsung kepada manusia kecuali melalui perantaraan wahyu. Yang terjadi ini adalah jadi Allah kemudian memberikan perintah salat itu di balik tabir. Yang tahu hanya Allah dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa paham di sana. Karena ini adalah dimensi Siratul Muntaha, ketika Allah mengajak hambanya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke tempat itu. Sama seperti Nabi Musa kemudian menerima. Apakah kemudian ketika dikatakan di Keluaran 33 nomor 20, tidak ada manusia yang bisa hidup melihat Tuhan? Itu data. Lalu Musa bertemu siapa kalau begitu? Kan dia bercakap-cakap. Dia bertemu dengan siapa? Itulah yang dimaksud di balik tabir. Illa wahyan aw min wara. Jadi ada pembatas antara esensi pencipta dengan esensi makhluk. Ada pembatas. Tapi kemudian Sang Khalik sendiri ini yang kemudian kontak
dengan hambanya tanpa melalui perantaraan. Hanya dibatasin oleh batas. Batas apa itu? Wara, hijab, ada penghalang. Tidak bisa tetap langsung. Kenapa? Karena dimensi Allah dan dimensi makhluk itu tidak sama. Seperti itu, Bang. Jadi terkait dengan sholat, Allah mewahyukan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian diberi tugas untuk mengajarkan sholat itu. Niatnya, bacaannya, gerakannya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholat kalian seperti mana, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan ternyata sholat ini memang sudah diajarkan dan diamalkan oleh para nabi, termasuk Yesus. Gitu, Bang. Satu pertanyaan lagi sebelum saya balik nanya. Silakan. Silakan Bang Tandi. Masih ada pertanyaan? Satu lagi disiapkan. Pertanyaannya buat Gurunda sebelum Gurunda bertanya. Balik. Silakan Bang Tandi. Bang Tandi. Oke, baik. Saya rasa pertanyaannya sudah sangat banyak. Gantian Gurunda yang Tidak bertanya. apa-apa. Oh, Tidak apa-apa. Bila bertanya nanti Gak apa-apa. Tanya aja lagi jawab. satu. Itu bukan Silakan. edukasi itu. Iya. Bahwa ketika umat Musa itu menerima perintah ibadah, itu identik cara peribadatannya mirip dengan Muslim. Namun secara tertulis Musa itu tidak menjelaskan bagaimana caranya dia menerima perintah itu. Coba buka di Bible, itu sulit kan kita menemukan bagaimana apa dasarnya sehingga Yahudi melaksanakan ibadah di sinagog itu mirip dengan Muslim. Ketika kita geser sedikit, ketika Muhammad tadi, penjelasan Pak Suma ini mengatakan bahwa menerima perintah sholat itu dibalik tabir, begitu, yang membuat pertanyaan besar. Kalau dibalik tabir, ilmu apa yang digunakan Muhammad untuk merekam tata cara sholat yang diajarkan oleh Tuhannya? Karena nggak mungkin sekonyong-konyong itu Muhammad mengetahui tata cara sholat yang diperagakan hari ini, yang berdiri tegak, takbir, ruku, sujud dengan lengkap dengan baca-bacaannya. Apakah itu muncul dari pikiran Muhammad sendiri ataukah memang bisikan Tuhan pada saat di Sidratul Muntaha? Karena kan ada dialog di awal tadi ya, Assalamualaikum ya Nabiyu. Namun kemudian Muhammad menjawab. Jawabannya gimana ya, kita nggak tahu. Apakah jawabannya Waalaikumsalam? Ya kan? Berarti ada dialog. Nah, selanjutnya pasti ada interaksi lagi, termasuk pada saat pengajaran tentang tata cara sholat itu. Sekian, silakan. Oke, baik. Jadi Allah memberikan petunjuk, memberikan ilham terkait itu. Ya, jadi ketika diberikan ilham kemudian maka Rasulullah Muhammad SAW dengan ilham itu mampu kemudian melakukan satu rutinitas ritual, yang mana rutinitas ritual itu kemudian menjadi satu kaidah di dalam menjalankan syariat Islam, yaitu sholat. Jadi ketika kemudian dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, berarti Allah telah mengilhamkan kepada Rasulullah dengan tata cara demikian. Bagaimana cara Allah kemudian menyatakan salatnya harus seperti itu? Kita tidak bisa menjelaskan sampai sedetail yang Anda inginkan. Kenapa? La yus'alu amma yaf'al. Allah yang memiliki pekerjaan untuk mengajarkan kepada hambanya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah kemudian merekam itu dan mempraktikkan itu dan mengajarkan itu. Legalitasnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian cinta kepada pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutlah denganku, ikut cara salatku dan seterusnya. Nah, ini dari Allah kepada Rasulullah kepada kami umatnya, itu jelas, itu terinci gerakannya, bacaannya, dan tanpa keraguan. Sama seperti perintah ibadah kepada Nabi Musa.
Nabi Musa punya ritual, Yesus punya ritual. Siapa yang dicontohkan? Yesus, Musa dengan gerakan-gerakan seperti itu, berdiri lalu ruku lalu sujud sampai ke lantai. Itu siapa yang dicontohkan? Ini pertanyaan yang seirama, tapi tidak usah dijawab ya, karena itu percuma. Giliran saya bertanya satu pertanyaan dan tolong dikembangkan dan dijawab dengan jujur seintelektual mungkin. Ini pertanyaan yang sangat sederhana dan sering saya ajukan kepada teman-teman Kristen. Tapi mereka rata-rata hanya membual, berdusta, melilit lidah dan seutuhnya hanya seperti ular kobra yang sedang mendesis. Pertanyaan saya, Bung, sebagai ortodoks, Yesus mengaku di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Artinya domba itu adalah Bani Israel. Yeremia 50 nomor 17 Bani Israel. Yeremia 23 nomor 2 nomor 3 Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36 hanya untuk Bani Israel. Nah, Yesus mengaku diutus domba itu adalah Bani Israel, Bani Yakub domba itu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat, bukan yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Mau ortodoks kek, mau protestan kek, mau katolik kek, EGP, dengan itu semua. Yang jelas Yesus mengaku dia diutus hanya kepada domba dari Bani Yakub. Anda ortodoks, saya mau tanya Anda melakukan ritual-ritual yang dilakukan oleh Yesus, apa legalitasnya? Sementara Anda orang Indonesia, Anda bukan Bani Israel. Silakan. Yang pertama ya, apakah Anda mengenal toko di Sirah Nabawiyah yang tatkala Paman Muhammad menuju ke daerah utara bagian timur sedikit itu, tepatnya ke Yaman itu, melakukan perjalanan bersama rombongan khalifahnya berdagang dan dengan seorang bangsa Israel yang mengatakan bahwa kelak cucumu ini akan menjadi bangsa, memiliki umat dan memiliki bangsa yang besar. Kira-kira tepatnya ingin menyampaikan bahwa kelak cucumu ini punya umat, punya pengikut yang besar. Nah, tokoh itu adalah Kristen Ortodoks yang mendiami Syria hari ini. Lalu kemudian ajaran Ortodoks itu tidak hanya sampai saja di daerah Timur Tengah, tetapi ketika setelah para pengusaha Gujarat menyebarkan Islam di kerajaan ke kerajaan di Aceh, Samudra Pasai, lalu masuk ke Nusantara. Setelah itu ada penjajah masuk membawa gospel glory dan gold. Lalu kemudian masuk juga sekte-sekte pemahaman ortodoks, sehingga sebahagian orang Nusantara saat itu yang kesulitan menerima Islam itu merasa nyaman dengan pemahaman ortodoks. Nah, ketika ortodoks dari Syria mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan, lalu kemudian Islam mengatakan bahwa Yesus adalah nabi, maka saya yakin ada titik temunya. Tetapi kalau pertanyaan tadi, kenapa kalian meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan sementara dia hanya berada di Israel, kemudian Musa diberikan kemudian kitab itu hanya untuk Israel, kemudian Anda orang Indonesia mengikutinya, maka saya mengatakan bahwa ini bahagian dari perjalanan sejarah. Nah, sehingga tidak bisa disalahkan oleh orang yang masih berpahaman pagan misalnya, yang dalam Islam pun juga masih ada yang sedikit-sedikit mencampurkan ajarannya dengan budaya Hindu dan sebagainya. Nah,
Yang saya maksud dari pernyataan saya ini adalah Ya, gimana Pak? Saya menanti loh. Menanti sebuah jawaban juga. oke. Nah, Apa? sehingga jangan kemudian menyalahkan kita kalau lalu kemudian mendiskreditkan bahwa itu Musa dan Yesus itu hanya untuk orang Israel. Kalau dalam proses perjalanan manusia untuk mencari kebenaran, lalu kemudian hanya dibatasi bahwa itu hanya milik si A, bukankah kita juga ini adalah ciptaan Tuhan? Apakah dengan itu kita mencoba memparsialkan Tuhan bahwa Tuhan hanya berlaku kepada orang Israel, tidak berlaku kepada orang Indonesia? Sehingga pertanyaan yang disodorkan itu cukup mendiskreditkan umat manusia. Terima kasih untuk sementara. Iya, baik. Jadi data dalil sudah sangat jelas pengakuan Yesus konon cerita kepada domba yang hilang, yang sesat dari umat Israel. Jadi ada kata mono di sana dalam bahasa Yunani. Jadi mungkin saudara perlu membedakan dulu antara Yahudi Ortodoks dan Kristen Ortodoks. Kalau yang Anda maksud tadi itu yang arah ke Yaman itu Yahudi Ortodoks, bukan Kristen. Dan itu berbeda. Ya. Nah, kemudian ketika kita berbicara agama Yahudi, dalam hal ini Ortodoks Yahudi atau Yahudi Ortodoks, di mana ini adalah sebuah cabang dari agama tradisional milik Yahudi yang kemudian membuka diri, ada yang sifatnya modernitas atau sekularisasi. Itulah salah satu sumber dari gereja Ortodoks yang ada sekarang, yang orientalis dan seterusnya. Nah, yang kita bahas di sini adalah pertanyaan saya yang satu itu. Anda orang Indonesia, bukan Bani Israel, mau dia Ortodoks apapun kaidahnya itu tidak ada benang merah kepada Yesus. Karena Yesus mengaku hanya diutus kepada domba. Domba ini Bani Yakub. Aku diutus hanya kepada domba, hanya diutus kepada Bani Yakub. Bahkan kalau kita lihat secara histori dengan sudut pandang Bible, dikatakan bahwa ketika ada seorang perempuan Kanaan atau seorang wanita Kanaan atau seorang Samaria dan seterusnya yang percaya kepada Yesus nih, sesaman percaya kepada Yesus, jadi dia menang 2 poin. Percaya kepada Yesus, yang kedua sesaman dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, berkomunikasi langsung dengan Yesus. Tuan, kata wanita itu, mohon sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak patut roti diberikan kepada guguk. Roti yang disiapkan kepada anak diberikan kepada anak. Di sini apa? Bani Yakub. Yesus datang untuk Bani Yakub, disiapkan untuk Bani Yakub. Tidak cocok, tidak pantas diberikan kepada guguk non Yahudi. Tidak pantas. Apa kata wanita itu? Benar Tuhan, tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apakah Yesus menolaknya? Tidak. Yesus mengiyakan. Benar imanmu. Begitu kamu mengaku guguk pemakan sampah dari Bani Israel, kata Yesus, benar imanmu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan wahai ibu. Apa yang terjadi? Anaknya sembuh. Orang yang sesaman Yesus pun, beriman kepada Yesus pun, stempel di jidat diberikan oleh Yesus hanya disebut sebagai guguk. Apalagi yang ortodoks yang muncul belakangan ini. Makanya saya katakan kepada saudara, mau seindah apapun gerakan sholat Anda, tefillah yang Anda lakukan, dan apapun itu yang Anda coba uraikan tentang agama Anda, itu tidak ada benang merahnya kepada Yesus. Sangat disayangkan. Jadi ibarat ada sebuah kampus nih ya, 1 menit. Ada sebuah kampus, murid mahasiswanya menggunakan alma mater merah, mata pelajarannya olahraga, matematika, fisika dan seterusnya. Kemudian ada sekelompok orang di luar kampus juga make baju alma mater warna merah, belajar matematika, fisika dan seterusnya, tetapi tidak terdaftar di kampus itu. Sepintar apapun dia, secantik apapun dia melakukan satu gerakan-gerakan yang sama dengan mahasiswa yang ada dalam kampus, dia tidak akan pernah ikut ujian dan dia tidak pernah akan mendapatkan ijazah. Itulah ortodoks. Tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari Yesus, sebab Yesus hanya diutus kepada domba atau Bani Israel saja. Ini menyedihkan Bang, menyedihkan.
Ya, tapi mana tahu Anda punya ilmu yang bisa Anda uraikan di sini bahwa ada loh ortodoks dengan Yesus itu ada kesinambungan. Coba Anda tunjukkan ke saya, silakan. Ada dalam ortodoks itu masih ada sekte. Nah, satu sekte ortodoks yang ada di Nusantara ini, walaupun sangat kecil, itu meyakini bahwa Yesus itu utusan, itu satu. Yang kedua, tidak kemudian menjadi dogma di dalam sekte ortodoks yang sebagian ada di Nusantara ini, konsep Trinitas itu dulu. Sehingga memang ketika tadi pertanyaan awal, mengapa engkau masih mengikuti Yesus, lalu kemudian Yesus itu hanya diturunkan di Bani Israel, maka saya mencoba membenturkan bahwa semua makhluk itu adalah ciptaan Tuhan. Tatkala kami meyakini bahwa Yesus itu adalah utusan, bukankah itu ada kesamaan dengan teman-teman Muslim? Jangan lalu kemudian didiskusikan bahwa tetap kalian salah. Karena dalam konsep ortodoks Syria itu, karena masih ada hubungan tali persaudaraan dengan bangsa Arab, itu memahami bahwa ada maha yang besar, ada maha yang lebih mengatur dunia ini, lalu kemudian menurunkan perwakilannya dalam bentuk wali, nabi, dan rasul. Pemahaman ortodoks Syria itu dalam sekte tertentu mengatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah utusan. Cuman di dalam peribadatan kami itu memang jauh berbeda dengan Yahuda, bangsa Israel, berbeda dengan Protestan, Katolik, Advent, juga tentu berbeda dengan Islam. Tetapi dalam konsep ketauhidan menurut bahasa Islam itu ada kemiripan, hanya persoalan furu saja, ini persoalan syariat saja yang berbeda, karena kami tidak seperti dengan Islam. Nah, tetapi yang saya ingin katakan bahwa apakah memang kami tidak memiliki setitik ruang yang kecil atas surga yang disediakan Tuhan di hari kemudian, ketika kami mengimani bahwa Yesus itu adalah utusan dan Yesus punya Bapa? Cukup dulu kali Pak, bagaimana? kayaknya nggak pakai data. Iya, narasinya membingungkan. Lanjut Guru dah. Sekali lagi Bang, saya ngerti ya. Saya ngerti tentang Kristen Ortodoks itu, mereka juga punya ibadah, mereka juga maghrib, mereka juga zuhur, sa'atus sadis, sa'atus tasis, dan seterusnya. Saya paham tentang Ortodoks, saya ngerti. Tetapi semirip-miripnya dengan Islam, kemudian Ortodoks Syria itu kita harus tahu akarnya dulu. Akarnya nih yang harus kita tahu. Ortodoks Syria mungkin di sana juga adalah pecahan dari Ortodoks Yahudi. Lalu kemudian mengajarkan pola yang ada di dalam Kejadian 17 adalah non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi, mereka harus tunduk kepada hukum Taurat. Itu harus dipahami dulu. Nah, sekarang kita di Indonesia, teman-teman Ortodoks yang ada di Indonesia, pertama bukan orang Syria, bukan pecahan dari Ortodoks Yahudi, bukan hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Lalu apa dasarnya kemudian? Nah, ini dia. Ketika kemudian Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Al-Quran juga menarasikan tentang sosok manusia yang kami sebut Nabi Isa. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada kalian, wahai Bani Israel. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan penelitian tentang itu. Tahu-tahu di akhir zaman sekarang ini, kita membaca Bible Matius 15 nomor 24 itu, Yesus mengaku betul, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel saja. Al-Quran menarasikan Nabi Isa untuk Bani Israel, kami beriman. Yesus hanya untuk Bani Israel, Anda tidak beriman.
Ini payah ini bang. Nah, kami umat Islam tidak sah keimanan kami kalau kami tidak beriman kepada sosok yang datang tanpa ayah, yang datang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat, di mana untaian apa yang termaktub terhadap pesan-pesan beliau kepada Bani Israel kami sebut dengan hikmat Injil. Muatannya, cakupannya adalah dimensi Torah. Tidak pernah dimensi Filipi, dimensi Roma, Galatia, itu nggak pernah. Tapi dimensi pengajaran Yesus, muatan dan cakupannya adalah Taurat. Itu yang kami imani. Lagi-lagi di zaman sekarang kami belajar Bible, ternyata Yesus memang tidak mengajarkan perjanjian baru. Yesus disibukkan dengan kitab para nabi, disibukkan di sinagoge beliau pada hari Sabat di tempat kelahirannya mengajarkan kitab Nabi Yesaya dan seterusnya, Taurat, Mazmur dan seterusnya. Dan pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Gitu bang. Nah, lalu kemudian ketika kami beriman kepada sosok ini, artinya kami mau tidak mau harus beriman bahwa memang bagi Bani Israel, bangsa pilihan Tuhan pada masanya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, inni ma'akum, aku pencipta langit dan bumi bersama dengan Bani Israel. Hanya Bani Israel pada masanya. Yang di luar Bani Israel dianggap Abu Dasarah, termasuk wanita tadi yang disebut guguk dan seterusnya. Nah, yang jadi permasalahan sekarang adalah umat Islam beriman kepada oknum tersebut melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tatanan pengutusannya litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia, sedangkan Yesus hanya untuk Bani Israel. Dan saudara saya mengaku sebagai orang yang beriman kepada Bani Israel, kepada Yesus, dan mengaku sebagai pengikutnya dan seterusnya dengan sekte ortodoks tadi. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai sekte ortodoks, jangankan ortodoks, Nasrani pun dikatakan sebagai bidat. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 jelas sekali Paulus ini dikatakan sebagai tokoh dari agama Nasrani, bukan ortodoks tapi Nasrani. Itu Paulus. Tetapi kaum Yahudi pada masa itu mengutuk beliau. Bahkan kalau Anda jeli membaca di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 21 seterusnya sampai nomor 25, di situ saudara bisa 21 ya. Anda baca satu perikop, di situ Paulus bertobat dalam mengajarkan ajaran Kristen. Bertobat dia, tidak lagi mengajarkan ajaran Kristen di data yang ada di Kisah Para Rasul 21 tersebut. Beliau bertobat, beliau ditahirkan, beliau kemudian memotong kurban pertobatan pada saat itu. Nah, ini dia. Artinya ya sekali lagi, ada tidak legalitas Yesus kepada ortodoks Indonesia? Demikian. Silakan Pak Tandi. Pak Tandi, ini Otin yang di bawah tolong typing ya, pengen naik gitu, biar ada yang bantuin Pak Tandi gitu. Pak Tandi, monitor. Edit please, oke, edit please. Pak Tandi, monitor Cek, Pak Tandi. Pak Tandi. Ya, diskusinya kita pakai data ya Pak ya. Baik. Ya, Baik. ya jangan pakai narasi aja Ini tapi kan- pakai data. Oke, ini kan gini loh, ini kan boleh kita bertanya kepada teman-teman Selamat muslim. malam, terima kasih. Siapa tahu Bang misalnya, siapa tahu kita ada, namanya kita manusia free will, bisa kemudian bergeser ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ya kan? Jadi jangan menanyakan orang yang bukan kapasitasnya gitu. Nah, maksud saya gini loh, ini kan tadi Pak Suma ini sudah mempertanyakan tentang eksistensi beberapa aliran dalam Kristen, misalnya ortodoks. Nah, konsep ortodoks itu kan jelas, itu menganggap Yesus Kristus sebagai utusan. Nah, sekarang saya ingin mempertanyakan eksistensi sebuah keyakinan yang pernah diturunkan oleh Tuhan Pencipta. Apakah biarpun teman-teman muslim tidak mengakui Kristen ortodoks itu,
Tetapi saya ingin mempertanyakan, apakah memang tidak ada ruang dalam kebenaran terhadap sebuah keyakinan yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, kemudian Yesus ketika di hari penghakiman kelak, ya kan? Yang pertama. Yang kedua, bukankah dalam ajaran Muslim juga, misalnya kita lihat di Al-Maidah ayat 5 itu di sana berbunyi boleh Muslim menikah kepada ahli kitab gitu. Nah, ahli kitab itu apakah dia Yahudi atau Nasara? Nasara yang betul-betul Nasara ya, bukan Kristen. Itu catatan garis besarnya. Ada noise. Kalau ada pengakuan boleh menikah dengan ahli kitab, jika boleh menikah dengan ahli kitab, berarti memang ada ruang yang dimana diberikan kepada sekte-sekte yang memang masih menjaga orisinal agama yang pernah diturunkan kepada mereka. Kira-kira bagaimana pandangannya Pak Suma? Terima kasih. Oke, masih noise deh tempat saya. Tidak live, teman-teman yang lain. Ya kalau sambil bicara masih noise. ketimpa lah, aman. Oke. Jadi memang di dalam Al-Quranul Karim diterangkan ya dalam surah Al-Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba. Di situ Allah Subhanahu wa taala menerangkan makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Nah, sekarang permasalahannya, siapa yang diberi Alkitab dan mana Alkitab itu? Alkitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam. Ortodoks, apalagi yang ada di Indonesia khususnya. Kalau ortodoks yang ada di luar sana kan memang mengaku, kita percaya mereka mengaku adanya Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih kalau mereka menyebutnya ya, sama seperti di Al-Quran. Tetapi kitab yang mereka gunakan ini, kitabnya, karena sandaran Al-Quran kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu merujuk kepada kitab, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, bukan kepada mereka yang menyebut diri mereka sebagai ahli kitab. Bukan, tapi yang benar-benar diberikan Alkitab kepada mereka. Nah, sedangkan selepas Nabi Musa alaihissalam, kita tidak punya data akurat bagaimana kemudian Bible ini adalah murni Alkitab, atau Alkitab ini sudah tidak murni lagi selayaknya apa yang diterima oleh Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa alaihissalam. Dengan demikian, maka tidak pantas lagi umat Islam menikah dengan orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai ahli kitab tetapi tidak memiliki Alkitab. Nah, lalu kemudian kenapa hal ini bisa terjadi? Karena itu tadi siang saya sudah menjelaskan kepada teman kita umat Islam yang lain, umat Kristen yang lain, bahwasanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78, di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada sekelompok orang, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Lalu Allah mengatakan, fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Jadi ada sekelompok orang dari buta huruf dari kalangan mereka tidak mengerti kitab Taurat, lalu menulis sebuah kitab dengan angan-angan dan sifat menduga-duga mereka terhadap kitab para nabi.
Maka apa yang muncul kemudian? Tengok Lukas 24 misalnya, nomor 44 sampai 46. Di situ dituduhnya Yesus bahwa Yesus mengaku ada tertulis di dalam Taurat tentang aku bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ternyata setelah dicari di dalam Taurat, data Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga itu tidak ada. Dengan kata lain, Bible yang dipegang oleh orang Kristen bukan Alkitab. Dengan demikian mereka yang mengaku ortodoks bukanlah ahli kitab. Oke, mungkin seperti itu Bang. Jadi kami tidak pernah menganggap ortodoks atau apapun wajah mazhabnya atau sektenya itu sebagai ahli kitab. Kalau mengaku sebagai pengikut ahli kitab mungkin, tetapi kalau pemilik daripada kitab yang diwahyukan oleh Allah berupa Alkitab kepada Nabi Musa, Nabi Daud dan juga Nabi Isa, 100% kami tidak percaya itu. Makanya Al-Quran menarasikan, 1 menit mohon izin, Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Itu mungkin ortodoks tidak masuk ke situ, tidak masuk ke sana. Tetapi ahli kitab dikatakan oleh Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Jadi Rasulullah Muhammad SAW membawa Al-Quranul Karim menjelaskan isi kitab yang disembunyikan oleh para ahli kitab. Sebagian dijelaskan, sebagian tidak dijelaskan. Lalu Allah mengatakan, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Lalu perintah Allah, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulan salam. Barang siapa yang ingin selamat, kata Allah, maka ikuti Al-Quran, karena Al-Quran memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya kepada keselamatan. Hanya dengan Al-Quran kemudian kata Allah, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran Allah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi jangankan ortodoks, ahli kitab yang tulen, dalam hal ini Bani Yakub, Bani Israel, itu diminta oleh Allah untuk berbondong-bondong semuanya menuju kepada Al-Quran. Tinggalkan masa lampau, tinggalkan yang sudah bercampur aduk dengan tangan-tangan manusia. Demikian. Berarti kalau Iya, sebelum lanjut ya, saya sapa dulu yang baru naik. Edu Kris, ini Kristen berarti apa? sudah tidak ada ahli kitab ya? Sudah nggak ada lagi ahli Ya, kitab. halo. Sebentar, hostnya lagi nanya, itu Pak Edu Kris, maaf dari Kristen apa dari Islam? Ya, terima kasih. Saya dari Kristen, Pak. Oh Oke, iya, baik. standby Ya, dulu ya. lanjut. Lanjut Oke. Mas Andi. Oke, saya ulang ya. Kalau penjelasan ini kemudian kitab, artinya bahwa ahlu kitab yang menurut Al-Quran Islam itu sudah nggak ada. Itu gimana pandangannya itu? Iya, ahli kitab masih ada, Bung. Alkitabnya yang tidak ada. Oke. Bagaimana Pak Tandi? Wah, itu yang agak susah dipahami. Ahli kitab itu keturunan Nabi Musa alaihissalam. Mereka ahli kitab, diantaranya orang Farisi, orang Saduki. Mereka itu adalah ahli kitab. Keturunan Israel, Yehuda, mereka ahli kitab. Orang-orang Lewi, mereka ahli kitab. Keturunan Benyamin, mereka ahli kitab. Tapi Alkitab yang dimaksud ini adalah kitab yang didatangkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Daud alaihissalam, kepada Nabi Isa alaihissalam. Mana kitab-kitab itu? Masih ada? Tak ada. Jadi yang dipakai sekarang oleh Yahudi itu apa, itu bukan kitab apa? Ya, itu kitab. Tapi apa yang menjadi jaminan kemudian bahwa itu yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam? Apakah dari Nabi Musa sampai ke Esra, sampai kepada orang-orang yang hidup di abad pertama, ada yang menghafal secara sanad, mata rantainya sampai
Si fulan membacakan ke si fulan membacakan selayaknya Al-Quran. Oke, Atau Anda yang menuliskan. Singkat sekarang, Yahudi itu apakah masih Iya. masih sebagai ahlul kitab dalam pandangan teman-teman Muslim? Ya, mereka adalah ahli kitab, Oke. keturunan daripada Bani Israel. Iya, Harus mereka pemilik Pak Suma kitab. tahu. Ulangan 30, ulangan 33 nomor 4. Bahwa ortodok yang kami paham itu menggunakan PL, bukan menggunakan Apa tuh, Bang? Terima kasih. Perjanjian lama, Pak. Iya, sip. Iya. Iya, dari Septuaginta yang diterjemahkan pada abad ketiga sebelum Masehi. Ortodoks Syria itu berdirinya kapan tahu? Tadi Karena setahu saya sesudah Skesma Akbar tahun 1050-an gitu ya, baik gereja Katolik maupun Ortodoks Timur itu masing-masing menganggap diri mereka sendiri sebagai satu-satunya pihak Ortodoks, sekaligus mereka juga bagian daripada Katolik itu sendiri. Makanya ya jangankan Katolik, jangankan Ortodoks, saya minta kemudian apapun sektenya, pengakuan Yesusnya bahwa dia diutus kepada orang di luar Yahudi, tapi data itu nggak ada gitu loh. Itu yang sangat disayangkan. Yesus dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Ya itu dia masalahnya. Jadi agak berat kemudian ketika saudara menjalankan sebuah hukum, sebuah syariat, tetapi ya itu tadi tidak masuk dalam kampus karena tidak terdaftar sebagai mahasiswa, melakoni menggunakan alma mater, menggunakan buku yang sama, kurikulum yang sama, jam kuliah yang sama, tapi tidak ada namanya di dalam kampus tersebut. Ya saya rasa percuma gitu loh, sia-sia perbuatan itu, sia-sia karena tak akan pernah mendapatkan ijazah. Ortodok Gitu bang. Jadi kesimpulan saya gini. ya, Ortodok Timur itu setelah Bentar bang. Tuhan Kesimpulan saya gini. Iya silakan. dia bermula ketika Silakan. Tuhan kekaisaran Ottoman itu di awal abad ke-19. Nah itu dia. Kalau kan masih banyak nih, saya yakin teman-teman kita 3.000 orang ini nggak tahu tahun berapa tepatnya ketika berbicara abad ke-19 itu bang. Halo. Aduh, gimana sih Bapak ini diskusinya kayaknya kurang semangat ini. mungkin jaringan ya. Enggak, perasaan. Berpindah ke Edukris dulu. Ustaz, gimana? Iya. Iya, jadi kalau berbicara abad ke-19 berarti Ortodoks yang Anda maksud itu berbicara sekitar tahun 800-an. Yesus datang di abad pertama mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Inilah yang saya katakan, mahasiswa yang tidak terdaftar di kampus tidak akan pernah lulus mendapatkan ijazah bang. Oke, ada lagi mungkin terima kasih Saudara Tandi. Mungkin kita bisa lanjut di sesi berikutnya, di hari-hari berikutnya dengan materi dan sajian yang berbeda. Mungkin dari teman Kristen yang lain silakan dengan tema yang berbeda supaya tidak monoton kita. Biar materi-materi keilmuan kita bertambah, edukasi bisa makin jelas di antara anak bangsa. Silakan. Siap, Gurunda. Kita sapa dulu Edukris. Halo. Selamat malam, Bos. Selamat malam. Ya. Ya. Maaf. Edukris mau memilih tema atau bagaimana? Eh, Lanjut aja. Ada saya yang mau ingin ditanggapi hanya- dari saya pemaparan hanya ini? mau menanggapi Oh, aja.
Saya hanya mau menanggapi. Oh iya. Mau menanggapi ya, silakan. Nah, yang pertama itu tanggapan saya ingin penjelasan dulu. Ketika Bang Suma mengatakan Yesus hanya diutus Israel, itu landasan yang digunakan itu yang mana? Apakah ayat-ayat yang tadi disebut, misalnya perkataan-perkataan Yesus di dalam Matius, dalam dalam kitab yang kami pakai, atau landasannya dari Al-Quran? Itu dulu, saya ingin tanya itu dulu Bang, silakan Bang. Landasannya dulu. Baik, siap. Makasih Bang atas pertanyaannya. Jadi kalau di Islam itu Nabi Isa alaihissalam itu diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Dan juga dikatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu diberi tanda kenabian, ya, tanda kenabian. Dan kemudian tanda kenabian ini diperuntukkan untuk diperlihatkan kepada Bani Israel. Itu yang terjadi kemudian di dalam Al-Quran. Wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Itu pernyataan Nabi Isa. Jadi dia diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Satu, itu dalam Al-Quran. Nah, Matius 15, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Jadi dua kitab ini mengajarkan bahwa oknum yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel ini dari seorang perawan mengatakan dirinya diutus hanya untuk domba Israel saja. Silakan. Berarti Anda Tolong Bang Tandi tolong di mute dulu Bang Tandi. Noise. Lanjut. Oke, terima kasih Bang. Berarti Anda mau mengatakan Anda mendasarkan statement ini berdasarkan ayat Quran dan ayat dalam Injil Matius. Bible. Yes. Injil Matius. Yeah. Oke. Bagaimana kalau saya meminta supaya Anda pilih salah satu? Baik. Soalnya begini, kalau Anda bicara dari ayat Bible, berarti saya berasumsi Anda harus menerima seluruh ayat Bible yang kami punya, dan saya akan menjelaskan. Oke, baik, sip. Bagaimana? Oke. Kita bicara ayat Bible aja, nggak usah buka Al-Quran. Iya, bagaimana? betul. Oke, Karena ya? kalau berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran menjelaskan in huwa illa abdun amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Hanya untuk Bani Israel saja. Al-Quran jelas. Nah, sekarang kalau Bible, silakan Anda uraikan bahwa ada pengakuan Yesus untuk non-Israel. Oke. Anda membuka dari Matius tadi. Coba kita lihat dari ada juga misalnya Yohanes 10 ayat 16. Iya. Dalam Yohanes 10 ayat 16, Yesus sendiri Domba di luar berkata, kandang. Oke, sip. iya, ada domba-domba lain. Oke, Ya. baik. Lalu yang berikutnya, sebelum Yesus naik ke surga, dia mengatakan, pergilah, Beritakan jadikanlah Injil semua bangsa. menjadi murid. Semua Baik. bangsa. Ya, berarti 28 iya, Matius 8 Matius nomor 28 ayat 19 20 ya. Berarti kami memahami memang Yesus awalnya diutus pada Bani Israel, tapi kemudian ada domba-domba lain di luar Bani Israel, dan kemudian Yesus pun memerintahkan para pengikutnya bahwa mereka harus memberitakan tentang Dia kepada segala bangsa. Berarti tidak hanya terbatas Bani Israel. Lalu kemudian Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 juga sama. Mulai dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Silakan. Oke, baik. Yang pertama yang harus dipahami dulu terkait dengan domba. Jadi ketika Yesus berkata ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang,
dalil 50 nomor 17 keturunan Bani Israel apa keturunan Yakub. Oke, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3 sangat jelas di situ diterangkan bahwa yang disebut domba adalah mereka Bani Yakub yang sudah tersebar ke penjuru mata angin. Nah, kenapa Yesus mengatakan, kita simpulkan dulu, domba adalah Bani Israel. Apakah Bani Israel itu hanya ada di Yerusalem? Apakah Bani Israel hanya ada di Yerusalem? Ternyata tidak. Domba itu adalah Bani Yakub. Apakah Bani Yakub hanya ada di Yerusalem? Ternyata tidak. Kenapa demikian? Karena Allah di dalam Yehezkiel 5 sudah sangat jelas menarasikan bahwa Dia membuat Bani Israel tersebar sampai penjuru muka bumi. Sepertiga dari panamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang untuk kalian, wahai Bani Israel. Jadi Tuhan menghamburkan Bani Israel ke seluruh penjuru mata angin, bahkan sampai ke Indonesia pun ada. Nah, mereka yang di Indonesia inilah yang disebut domba-domba yang ada di luar Bani Israel. Saya bacakan satu dalil, Yeremia 23 nomor 2. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elo Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak bercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan jahatmu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi domba yang dimaksud di sini adalah Bani Israel yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi. Ini yang Anda harus pahami. Dan aku sendiri, aku Tuhan, dalam Yeremia 23 nomor 3, aku sendiri Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa dari kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka. Jadi memang domba itu ada di luar di luar Yerusalem, di luar Palestina ada. Mereka lah yang kemudian di luar Yerusalem. Ketika dikatakan dalam Yohanes 10 nomor 16, ada lagi domba-dombaku yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba ini harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Makanya dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 28 nomor 19, sayangnya terjemahannya itu kemudian dipretelin oleh Lembaga Kitab Indonesia. Padahal kalau Anda pelajari dengan baik di dalam Matius 28 nomor 29, di situ Yesus berbicara apa? Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Di dalam original teksnya itu jelas seperti itu artinya yang sebenarnya. Kenapa saya katakan demikian? Karena Lembaga Kitab Indonesia menginginkan pengajaran Bible, Injil itu kepada semua makhluk. Sedangkan original teksnya adalah, karena itu pergilah, metetewo, jadikanlah murid semua bangsa. Bangsa di sini adalah etnos. Etnos itu etnis. Jadi etnis, ketika berbicara mengenai etnis berarti kelompok. Jadikanlah murid kelompok dari jadikanlah murid semua kelompok muridku, semua etnis muridku. Jadi muridku yang etnisnya muridku yang sudah keluar dari Yerusalem, jadikan dia sebagai muridku, gitu. Seperti itu, Bang, ya. Jadi murid yang dimaksud Yesus yang mau dijadikan murid itu adalah domba dari Bani Yakub, keturunan dari Bani Yakub yang harus dijadikan sebagai murid, bukan dijadikan sebagai hamba. Demikian. Terima kasih. Jadi Matius 28 itu Anda mau mengatakan 12 suku yang tersebar. Yes. Lalu mengatakan Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan. Yes. Bisa Anda buka data yang bahasa Yunani lalu menjelaskannya? Saya ingin tahu. Silakan. Coba Anda lihat di dalam kitab Alkitab Sabda milik Anda. Alkitab Sabda milik Anda Matius 28. Jadikanlah, di situ bahasa Yunaninya adalah metetewo. Metetewo itu terjemahan yang sebenarnya adalah jadikan murid. Jadi jadikan murid semua etnis muridku. Jelas itu. Jadikan murid semua etnis muridku. Sehingga data yang seharusnya aku diutus hanya kepada domba yang sesat yang hilang dari Bani Israel sudah selaras dengan
jadikanlah murid semua etnis muridku. Itu selaras. Tapi kalau dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, lalu ada pengakuan, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa menjadi murid, kan tidak nyambung. Dia diutus hanya untuk Bani Israel, kemudian dia perintahkan untuk ke seluruh bangsa. Itu kan tidak nyambung itu, Bang. Tapi kalau dikatakan, jadikanlah murid semua etnis muridku, itu baru betul. Etnis murid Yesus itu ada 12 etnis: Benyamin, Nat, Dan, Yusuf, Lewi, Yehuda, dan seterusnya. Ada 12. Jadi etnis dari 12 inilah yang harus dijadikan murid, karena Yesus diutus kepada Bani Israel. Bani Israel yang mana? Domba yang ada di Yerusalem dan Bani Israel yang ada di luar kandang, yaitu yang di Indonesia, yang ada di Jepang, yang ada di Indonesia, di Amerika. Jadi Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana, mereka lah yang harus mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan kepada mereka. Demikian. Sekarang silakan kisah 1 ayat 8, Bang. Gimana? Chris? Kisah 1 ayat 8 tolong jelaskan kalau itu 12 suku yang tersebar yang dimaksud, yang perintah ke ujung bumi, Bang. Enggak? Oke, baik. Nah, begini, ketika kemudian Yesus diberitakan sampai ke ujung bumi, beritanya harus tersampaikan. Itu betul. Tetapi kamu akan menerima kuasa karena Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saksinya sebagai apa? Saksi, bersaksilah kalian bahwa Yesus itu hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jangan menjadi saksi palsu dengan mengatakan Yesus itu untuk seluruh manusia. Jadilah saksi sesuai dengan kesaksian Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Jadilah kalian saksi sampai ke ujung bumi dengan mengatakan Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Jangan jadi saksi palsu dengan mengatakan Yesus diutus kepada seluruh umat manusia. Itu saksi bohong, itu saksi dusta itu namanya. Jadilah saksi yang benar. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu baru saksi yang baik. Silakan. Kasih, Bang. Tapi Abang dan Suma belum bisa menunjukkan bahwa di kisah 1 ayat 8 itu merujuk kepada 12 suku yang dimaksud ke ujung bumi. Coba pertunjukkan kepada kami bahwa dalam ayat itu bisa terlihat yang dikatakan pergi ke seluruh ujung bumi itu adalah kepada 12 suku Israel. Lalu satu lagi, Markus 16 ayat 16, lalu ia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Coba jelaskan apa itu segala makhluk. Baik. Oke, baik. Jadi kalau ada perintah di dalam Markus 16:15, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kalau saudara ketemu dengan manusia, sampaikan kepada manusia, Yesus diutus untuk Bani Israel. Ayam juga termasuk makhluk. Ketemu ayam, wahai ayam, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Ketemu sapi, wahai sapi, Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Ketemu kambing, wahai kambing, Yesus diutus hanya untuk Israel. Beritakan Injil kepada seluruh makhluk bahwa Yesus datang diutus hanya untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Jangan Anda mengajarkan menjadi ajaran sesat. Ajaran pengakuan Yesus itu yang harus diajarkan. Ketika Yesus mengatakan aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel, beritakan itu kepada seluruh makhluk sampai ke ujung bumi. Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, dia diutus untuk domba yang sesat dari Bani Israel. Dah selesai. Anda belum bisa memperlihatkan bahwa teks-teks itu merujuk kepada 12 suku, tapi nggak apa-apa. Nah, misalnya kemudian di kitab Roma dikatakan baik Yahudi maupun Yunani, ya, Injil akan menyelamatkan mereka. Jadi menurut Roma pasal 1, ya, Yahudi maupun Yunani akan diselamatkan melalui berita Injil itu. Artinya Injil itu berlaku untuk non-Yahudi juga. Silakan. Yes.
Saya kan sudah jawab tadi. Jangankan untuk non Yahudi, untuk ayam, kambing, sapi pun, kalau dia bisa beriman nih, andai mereka bisa beriman bahwa Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, mereka juga bisa selamat. Tidak bisa beriman kepada pemberitaan Bang, Injil yang demikian ayatnya ya, itu. saya bacakan ayatnya Roma 1:16. Gimana? Aku diutus hanya, aku Yesus Bentar, Bang. berkata, aku ya, ya silakan, Saya baca ya Bang, gini. silakan, 11. silakan. Sebab Suaranya hilang bang, di Halo. naikkan lagi. halo. Iya. Dengar? Iya, halo. Ya. Roma 1 ayat Halo, 16. iya. Roma 1 ayat 16. Sebab aku Ya. mempunyai keyakinan yang Siap. kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Tetapi Artinya juga orang Yunani. Injil juga untuk orang Yunani, Bang. Iya, Ya kan, oke. Bang? Oke, pertanyaan saya. Yang punya keyakinan ini siapa? Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini siapa yang ngaku seperti ini? Yesus Baik, kan? Bang, saya jawab. Sebentar Iya, ya, jangan siapa? dipotong ya, Bang. Siapa, Pak? Tadi kita sudah sepakat, Abang mau bicara ini dari kitab kami, oke? Kalau Abang Iya. protes Iya, ini sudah makanya benar. saya tanya, Bang. Sebentar, Bang. Makanya Aku aku bilang jangan potong mempunyai dulu, Bang. keyakinan. Bang, jangan potong dulu, Bang. Makanya aku Karena bilang, tolong jangan potong. pertanyaan Jangan saya potong Anda dulu, tidak Bang. jawab. Bang, jangan Aku potong dulu, mempunyai Bang. keyakinan. Jangan- Yang mempunyai Bang, keyakinan jangan di sini potong. siapa? Bang, iya aku mau jawab, Abang jangan potong dulu. Aku udah bilang tadi, di awal kita sudah sepakat kita akan berbicara tentang ayat-ayat yang tertulis di dalam kitab Ya, kami. memang sepakat. Nah, Memang kalau sepakat Abang kita. protes itu, Abang mengatakan Saya tidak protes, sah. saya bertanya, yang mengaku aku mempunyai keyakinan ini siapa? Ini tulisan Rasul Paulus, Bang. Oke? Bukan saya tidak tanya ini tulisan siapa. Saya tanya yang mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil ini siapa? Paulus, Bang. Rasul Paulus. Rasul Paulus. Ya. Ya, Paulus memiliki keyakinan bahwa kekuatan Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama dari Yahudi Ya, sampai kepada Yunani. Pengakuan Paulus kan? Oke. Nah, sekarang pengakuan Yesusnya yang mengatakan aku diutus untuk orang Yunani mana? Ya. Silakan. Kan Yesus mengaku diutus untuk orang Yahudi. Iya, Bang. Pengakuannya untuk orang Yunani mana? Abang dengar dulu, Bang. Ya. Biar aku. Tadi Abang Suaranya baik-baik. kecil, saudaraku. Ya, halo Bang. Tadi kawan kita Abang Pertanyaan bisa saya dengar, juga Bang. didengar baik-baik. Iya, saya udah dengar, Bang. Ya, Makanya pertanyaan saya saya mau juga jawab. didengar baik-baik. Iya, Abang. Tadi Abang kasih pengakuan kesempatan Yesus dia bicara hanya panjang untuk lebar Bani Israel. menjelaskan. Oh, saya Pengakuan Abang Yesus nggak setuju, untuk Abang. orang Yunani mana? Silakan. Iya, dengar Bang ya. Dengar ya. Kuping saya tidak cocok dengan pembodohan. Kuping saya dengar, tidak Bang. cocok dengan kebohongan. Dengar, Bang. Jadi setiap kuping saya mendengarkan kebohongan, Kenapa selalu lantas dipotong, kemudian Bang? itu Saya mau terdeteksi, jawab. Bang. Tadi Anda dengan yang Diam ortodoks dulu, bisa santai membiarkan aja, dia Pak. bicara panjang lebar. Kenapa ketika saya bicara Anda potong-potong? Tenang Anda dulu, Bang. banyak mengungkapkan kebohongan gitu loh. Lah, belum selesai bicara bagaimana Anda bisa bilang itu bohong? Pahami seluruh lengkap, Bang. Ya. Pertanyaan saya apa? Ya. Pertanyaan saya apa? Yesus mengaku diutus untuk hanya Bani Israel. Mana pengakuan Yesus untuk Yunani? Apalagi untuk Indonesia. Ya, Mana? makanya Tunjukkan saya mau dalilnya. jawab. Makanya saya mau jawab. Abang dengar dulu secara Ya. lengkap, Bang. Jangan potong ya. Boleh, Bang? Iya. Nah, gini Boleh, ya. boleh. Ini awal kita sudah sepakat, kita akan berdiskusi berdasarkan Iya. Alkitab yang kami punya. Oke. Langsung Nah, Bang, langsung. Nah, Alkitab yang kami punya, kami memahami begini, Bang. Kami percaya seluruh isi Alkitab itu saling melengkapi. Jadi kalau tadi Yesus katakan hanya untuk Israel, ya, untuk Yahudi, lalu Paulus mengatakan juga untuk Yunani, kami percaya kedua-duanya. Gitu, Bang. Jadi kalau Abang mau konsisten, Lalu mana yang benar? dua-duanya benar, Bang. Lalu Dua-duanya mana yang benar?
Dua-duanya Yesus benar. mengaku hanya untuk Yahudi. Yesus mengaku hanya untuk Yahudi. Paulus mengaku untuk Yunani juga. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. boleh Karena saya bantu jawab? Gepeng. ya, dua-duanya benar karena tadi pun ayat-ayat Itulah yang yang biasa saya disebut gepeng, ular kobra. lah. Aduh, Anda saudaraku, framing, Anda gimana framing. Anda ceritanya? kalau diskusi jangan framing. Anda mau Yesus bicara mengaku kitab mono, suci kami. mono makanya- itu satu-satunya spesial untuk Yahudi. Anda mengaku untuk Yunani juga. saya Kata bantu siapa? jawab, Kata Pak? Paulus. Mana yang benar, Yesus atau Paulus? Bentar Bang Pen. Bentar. Gurunda, aku masuk dikit ya Gurunda ya. Aku sebagai muslim yang memfavorit. Ini aku dikit. Silakan. Jadi maksud Paulus tuh begini loh kawan-kawan Kristen ya. Orang Yunani itu bisa selamat kalau mengikuti hukum yang diturunkan untuk orang Yahudi gitu loh. Ya. Itu udah paling pas itu maksudnya Paulus itu. Jangan dibilang Injil Ya, tadi udah dijelaskan. cara Yunani gitu Edukris. Nah, Bruno udah ngejelasin lagi. Gimana sih Edukris ini? Gitu ya. Lanjut. Ya, jadi kenapa tidak bertentangan? Karena dari awal pun ayat-ayat yang saya sampaikan pun Bang Sumat tidak menunjukkan bahwa ada yang dimaksud itu 12 suku Israel saja di dalam Matius 28 ayat 19-20, Kisah 1 ayat 8 itu tidak ada sama sekali menunjukkan itu bahwa hanya 12 suku, termasuk kepada segala makhluk pun tidak ada namanya segala makhluk. Ya, berarti segala bangsa, segala suku tidak hanya 12 suku. Itu aja. Terima kasih. Tapi kalau Anda pahami berbeda, Iya, silakan. karena Anda menggunakan terjemahan original teksnya tidak begitu bunyinya. Kan Itulah susahnya. makanya saya karena minta Anda lebih percaya buka terjemahan original saya daripada Iya. segala makhluk Iya. itu coba. Coba Anda buka yang segala makhluk. Anda buka Alkitab Sini. Sabda. Anda berbicara data, tapi Anda sendiri tidak buka data Anda sendiri untuk tunjukkan ke saya. Saya tunjukkan, jadikanlah murid dalam bahasa Yunani mateteuo. Oke. Jadi menjadi murid, siapa menjadi murid? Semua etnis muridku. Bang, Semua Mateteu etnis itu dalam Bang, bahasa Yunani hanya pas menunjukkan murid, etnos. tidak menunjukkan 12 suku, Bang. Nggak ada istilah Etnis murid Yesus itu etnis mana aja? Di Etnos teks dalam itu coba. bahasa Yunani itu. Abang ngerti bahasa Bangsa. Yunani ya, Bang? Abang ngerti bahasa Yunani ya? Setidaknya data yang ada dalam Bible itu saya ngerti, saya paham. Abang berapa lama belajar bahasa Yunani, Bang? Yunani koine, Bang? Mungkin 600 tahun lebih kala Paulus barangkali. Sudah, berarti debat kusir nih. Terima kasih ya, Bang ya. Debat kusir nenekmu kiper. Kamu minta data mana? Yesus mengaku hanya untuk domba, yang hanya untuk Kau Yunani aja mana? masih Untuk umur orang ini mana? 100 tahun, kau sudah belajar 600 tahun, itu namanya Nah, itu dia. Berarti akal Anda ada sisi di mana akal Anda berfungsi. Ada Nggak ya? usah ngeles. Sisi akal Anda Anda itu berfungsi. belajar Yunani. Sekarang coba kita Salah. deteksi. Saya mau katakan Ketika salah. berbicara mengenai hal-hal di luar Bible, otak Anda berfungsi. Ketika berbicara hal-hal Bible, otak Anda jungsang langsung. Ada apa? Ada apa dengan Bible? Begitu ketatkah iblis telah mencobai Anda, telah memenjarakan Anda dengan Bible. Saya tanya kepada saudara kan, Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dalil ada, Matius 15 nomor 24. Saya tanya, mana dalil pengakuan Yesus untuk orang Yunani? Apa yang Anda sajikan? Surat Paulus. Paulus ular beluda, Anda ular kobra. Bang, kita buka ya, Bang, Matius 28 ayat 19 tadi ya, Bang ya. La haula wala Buka ya. quwata illa billah. Matius 28 ayat 19 ya. Oke, Anda silakan. suruh saya buka. Anda suruh saya Silakan. buka Alkitab Sabda ya. Ya, oke, silakan. Ya, Matius 28 ayat 19. Siap, siap. Istilah mateteusate itu ya. Ya, itu CONJ 300
Ya, 300 apa yang dikatakan di sana? 300 ya. Apa bahasanya? Ya, maksud saya Anda paham nggak tentang grammarnya Yunani, Bang? Aku cuma mau Allahu Anda Akbar. dulu. Satu kata mateteu itu saja, itu terjemahan Indonesianya dua dan tak terpisah dua kata itu. Jadikanlah muridku semua pas etnos. Oke? Coba Anda perhatikan itu. Makanya kalau dikatakan jadikanlah murid semua etnis muridku, cocok dengan pengakuan Yesus bahwa aku diutus hanya kepada domba yang hilang yang sesat dari Bani Israel. Kata mana yang Cocok. menunjukkan 12 suku, Bang? Kata mana yang menunjukkan 12 suku di situ, Bang? Etnis. Bar. Iya, Etnis silakan. itu etnos, Bang, tidak menunjukkan gini jumlah 12. mungkin Edukris nggak ngerti bagaimana Yahudi itu menggunakan bahasanya gitu. Jadi Yahudi itu kalau menggunakan kata am lalu kemudian ditambahkan mem menjadi amim, itu artinya segala bangsa Yahudi. Tapi kalau menggunakan kata goy lalu kemudian ditambahkan mem menjadi goyim, itu artinya segala bangsa non Yahudi. Ini kok noise ya? Cek. Nah, Situ kan contohnya misalnya tulisnya iya makanya kita lihat dari Yahudinya dulu gitu. Kita lihat contohnya misalnya di Keluaran 19:18. Keluaran 19 nomor 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Apakah seluruh bangsa termasuk dengan Yunani dan Amerika? Kan tidak, kan gitu. Nanti ada lagi misalnya di sini. Yesus 10. Yosua 10 juga itu ada segala bangsa, itu kan merujuknya ke Israel lagi gitu loh. Jadi di sini benar Gurunda, segala bangsa di sana masuknya ke bangsa yang 12 suku Israel. Iya, Keluaran 19 nomor 8 gitu loh. Begini loh, Bang, abang-abang. Apalagi Alkitab itu satu kata yang sama aja, ketika dia berada di ayat yang berbeda, maknanya bisa berbeda, Bang. Oke? Tergantung konteksnya, Bang. Contoh, aku kasih contoh. Abang baca di Alkitab itu ada kata singa. Ya, kata singa itu bisa 3 artinya, Bang. Singa itu kalau lihat konteks yang satu bisa berarti iblis mengaum-ngaum seperti singa. Singa yang lain bisa mengandung arti Tuhan Yesus ketika konteksnya singa dari Yehuda. Singa yang satu lagi bisa berarti singa secara letterlek, binatang yang namanya singa, Bang. Jadi istilah etnos itu jangan kalian pikir istilah yang sama dalam ayat-ayat yang berbeda itu maknanya harus sama. Itu aja pembelajaran buat kalian ya. Makasih. Jadi nggak ada data. Yesus mengaku diutus kepada seluruh manusia, nggak ada data. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya Itu udah. Bang ya. Sekarang gini Bang, aku mau Silakan nanya. dengan pembenaran saudara, silakan. Kita Iya nggak hargai apa-apa, itu kita ya. beda ya di situ ya. Oke ya. Sekarang saya Iya, mau silakan. nanya. Yesus diutus katanya. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus lebih rendah dari Bapa. Pertanyaan saya, Abang bisa jelaskan Iya, dari menurut konteks Yesus. Yohanes. Iya, Abang kan ambil Yohanes 17 ayat 3 ya Bang ya biasanya tunggu ya. dikit dulu, ini aku ngeluarin data lagi ya. Aku ngeluarin data, perhatikan di sini. Host minta tolong gedein dikit. Besarin host. Data apa lagi Bang? Ini segala bangsa. Nah ini ya, ini keluaran 19:8. Kita lihat di sini. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Apakah Musa menyampaikan kepada bangsa Yunani, bangsa Persia, bangsa Mesir, kan gitu? Ya, masa gitu? Coba kita lihat di sininya ya. Ini Oke, Bang. ini segala bangsa ini. Iya, Nah, kita betul, lihat Bang. nih. Betul Bang, saya setuju data itu berarti bangsa-bangsanya Israel Bang, setuju Bang. Nah, Tapi kita kan lihat saya di udah sini. bilang, dengar Bang. Waya anu kal haam tuh kal segala haam bangsa. Elah Saya setuju kawan-kawan. itu Bang. Bang, saya nggak nolak itu Dar, Bang. selamat datang Oh, Bang. di kebenaran.
Abang, saya nggak nolak itu. Udah, Bang. artinya Saya udah gini bilang. loh, Gurunda sesuai dengan yang tertulis, Edukris sesuai dengan asumsi Miss gitu. Enggak, Bang. Nah, Dengar dulu, Bang. asumsi Dengar dulu, dong. Bang. Dengar dulu, Bang. Udah bawa data loh saya. setuju. Saya setuju. Oh, udah itu setuju bisa. Gurunda, lanjut Gurunda. Saya setuju itu, tapi yang di perjanjian baru konteksnya berbeda, ada penguat Bang. lagi, Matius koresponden 28 Alkitab tuh yang konteksnya berbeda. Ya, makanya saya udah bilang tadi. Coba Iya. Abang buka. Loh, kalau Iya. konteksnya berbeda, Ular- Matius ular kobra 15:24 buat apa? Buat apa Matius 15:24? Hehehe. Lah, aku udah ajarin kalian satu kata yang sama belum tentu punya arti yang sama. Udah, saya udah kasih contoh tadi. Contoh kan? katanya silakan Itulah. contoh. Coba kau baca Yohanes 5:30 sampai 40. Yohanes 17 ayat 10. Coba baca. Apa yang dikatakan di situ? Bentar, Ayat mana? Ya, Abang buka ya. Ingat Oh, ya. mau ya. Perasaan tadi gue bawa ini deh, bukan tafsir deh kalau gue. Gurunda dikit ya. Aku Iya, pengen silakan dikit silakan juga. ya, nggak apa-apa. Ah, syukron. Coba Satu- pengen tahu singa satu yang Petrus. mengaum-ngaum tuh di mana coba? 1 Hah? Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 kita lihat. Ayat 8. 1 Petrus 5:8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu, si iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Loh, Ya. ini kan bukan apa ya? Ini kan udah perumpamaan ini. Iblis sebentar. diperumpamakan dengan singa. Iya, jadi Tertulis singa ini. itu- Iya, makanya saya bilang kalau Abang nggak baca kalimatnya, Ya. Abang bingung singa itu apa. Nah, dalam ayat Enggak ini bingung karena di sini di ayatnya sudah dijelaskan si iblis berjalan keliling-keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Iya, jadi Udah dimaksud beres ini singa perkaranya. Sebentar, yang dimaksud singa itu siapa, Bang? Iblis ya? Dari Iblis ya? Oke. Iya, iblis. Coba. Terus? Bentar, Bang. Bentar ya. Kenapa bawa ayat yang udah ini gitu? Bentar, Bang. Nah, kita lihat aja yang Ulangan 33 misalnya. Ulangan 33, oke. Ayat 20 misalnya. Ulangan 33 20. Ulangan 33 20. Serius ada singa di sana? Atau sorry, sakti maki boleh, itu boleh lah. 23 berapa tadi? 33 20 ya. Coba baca, Bang. Ulangan 33 20. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan merekam ya. Singa betina ini bukan iblis, Bang. Singa ini, Bang, ya. Bukan iblis maksudnya. Jadi beda ya arti singa di sini ya, Bang ya. Loh, ini kan memang perumpamaan ayatnya. Iya. Kalau yang Keluaran Hakim. 9 gini. Hakim, Keluaran Hakim, 19:8 benar. sama Matius 28:9 itu menggunakan kata yang sama merujuk kepada bangsa yang sama. Kalau ini kan memang Hakim. tertulis singanya adalah istilah. Oke, Gimana sih? ya, Kok nggak Abang baca apple to apple? Hakim 14 ayat 6. Hakim 14 ayat 6. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabik-cabiknya. Itu arti Hakim letterless, berapa? Bang. Hakim 14 ayat 6. Ya udahlah, kita ikuti cara main lu ya. Pada Walaupun nggak waktu nyambung ini itu- dengan contoh yang gua bawakan. Pada waktu itu berkuasa roh Tuhan atas dia sehingga singa itu Hakim. dicabik-cabiknya. Singa itu siapa, Bang? Bukan iblis ya, Bang. Singa itu singa beneran. Mana? Hakim 14 Nah, ini ayat 6, kata Bang. Hakim 14 Ayat Hakim 6. 14 Ayat 6. Oke. Gua baca, Bang. Pada waktu itu berkuasa Tuhan sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya. Nah, ini singanya seperti apa ini? Iya, Seperti singa bunga. Singa itu singa biasa, Bang. Singa beneran, binatang, Bang. Oke. Loh, yang tadi orang-orang yang tadi diperumpamakan seperti singa nggak? Oke, lalu sekarang bahasa Indonesia. Abang tahu istilah dapat ya, Bang ya? Abang tahu istilah bisa, Bang. Bang, Artinya Edukris. Udah, jangan kabur dulu Edukris. Artinya semua yang lu bawakan singanya tetap singa, tapi iblisnya diperumpamakan seperti singa. Sedangkan kata-kata yang gua bawa mengenai bangsa dan segala bangsa itu memang benar-benar tertulis segala bangsa, enggak bisa ditafsir-tafsir kemana-mana. Bedanya di situ.
Ya sudah, satu lagi, satu nama yang sama dalam Alkitab bisa juga bukan orang yang sama. Jadi kamu harus tahu kaidah-kaidah menafsirkan Alkitab, Bang. Bre, kami di ini Gurunda ini ya. Gurunda tuh dia ngerti bahasa Ibrani, gua ngerti bahasa Yunani, dan gua ngerti 6 kasus kata benda bahasa Yunani. Lu mau ngajarin kami soal bahasa biblikal yang ada? Emang kamu aja yang belajar. Ya udah, coba sebutkan 6 kasus kata benda Yunani. 1. Ya. Udah yang penting. 2. Ya, sekarang aku 3. udah mau balik. Ya, sekarang 4. ya. 5. Anda nggak bisa buktikan bahwa udahlah, etnos aduh, Chris. itu. Anda belum bisa buktikan bahwa etnos itu merujuk Bre. ke 12 suku. Etnos itu suku Udah, apa aja tadi bisa. gua udah bawa Keluaran 19:8. Anda lari terlalu Edu Chris jauh. yang nggak bisa counter ke sana. Bedanya Itu loh. 1500 Terima tahun, itu Bos. kenyataannya. Bedanya 1500 tahun itu ayat, Bos. Oh, loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun beda 1500, tapi kan Yesus tahu Musa. Yesus tahu Musa. Beda. Ya. Anda yang nggak Sinyalnya kayaknya. Kores, saya bantu bacakan satu lagi ya. Sebenarnya kalimatnya sangat jelas juga ini. Mumpung lagi sinyalnya Gurunda ini merah. Itu kan di Hakim-Hakim 20:26. Di situ juga tertulis dengan jelas. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Jadi yang disebut seluruh bangsa itu kembali kepada orang Israel, gitu loh. Ini kitabmu, makanya ketika Yesus mengatakan diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, ketika kalimat bangsa atau apapun itu kembalinya kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan jelas, nih ya, nih. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Jadi Ditunjuk dong, kembali soalnya kepada kita bingung orang- ini. Hah? Ditunjukin kita bingung itu. Ini ya, gini maksudnya. Oke, siap. Ya, ya. Ya, kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu. Pemelencengan kata di Matius 28:19 sama gitu. Lanjut, silakan Gurunda. teman-teman yang Kristen yang ada, mereka nggak bisa buktikan kalau itu adalah Semoga hanya datang besok. suku, ya. Ya, jadi jangan percaya mereka ngadi-ngadi. 16 itu palsu. Ayo. Oke, kalau begitu kita kembalikan kepada Yesus aja dulu. Di dalam Matius 15:24 itu di situ Yesus mengaku diutus untuk siapa? Saudara Edu Chris. Anda nggak bisa paksa Suara saya saya begitu karena kedengaran. kami meyakini semua di dalam perjanjian baru, paham? Oh, enggak. Anda percaya kepada Yesus atau tidak? Percaya kan? Nah, sekarang terang. Saya makanya Matius begini loh, 15 nomor konsep firman 24. Allah bagi kami, dengar dulu. Konsep firman Allah bagi kami Yesus bukan hanya mengaku kata-kata. dengan mulutnya di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Menurut Anda, Yesus mengaku berdasarkan Matius 15 ini untuk siapa saja? Jawab. Boleh saya bantu semua? Yesus bilang untuk Israel, Paulus bilang juga untuk di luar Israel. Kami memahami yang namanya firman Allah nih ya. Kami memahami yang namanya firman Allah bukan hanya sekedar kata-kata Yesus, tetapi seluruh yang tertulis di dalam Alkitab kami itu kami percaya firman Allah tanpa salah. Biar paham, jangan paksa saya menafsirkan ayat Alkitab saya dengan paradigma kamu. Gitu loh.
meskipun ada pernyataan yang bertentangan dengan pernyataan Yesus, Anda mengatakan itu sama aja gitu. Anda mengatakan Yesus bertentangan, kami mengatakan- mengatakan saling melengkapi. Iya. Paham? Ya. Jangan paksakan Aku paradigma diutus kami hanya dengan kepada paradigma. domba yang sesat dari Bani Israel. Kerangka berpikir saya jangan kamu Nah, paksa memakai paradigma kerangka Anda berpikir bungkus, Islam, Anda bawa ya. pulang. Paradigma Anda silakan Anda bungkus, Anda bawa pulang, itu iman saudara. Sekarang kita deteksi akal Anda. Ketika Matius 15 nomor 24 Anda imani perkataan Yesus, pertanyaan saya untuk akal Anda, wahai akalnya saudara Edi Cruz, apakah Yesus ketika berkata aku diutus hanya mono dalam bahasa Yunani, hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel, di situ juga untuk Bani Yunani? Jawab. Saya sudah bilang tadi, kalaupun mau pakai Yesus Jawab. bilang lain, lalu Anda menafsirkannya lain, ya. Itu penafsiran, tapi yang pasti yang tertulis Yesus katakan. Lalu Anda mau menjelaskan domba lain itu tetap Anda Israel. yang mentafsirkan. Anda mau menafsirkan domba lain itu tetap Anda yang orang Israel. mentafsirkan. Anda Ya, domba itu Bani itu Israel. tetap orang Israel. Nah, Tidak itu ada keliruan domba Anda. di luar Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Yakub. Dalilnya saya sudah kasih loh. Domba lain. Lah, domba lain itu maksudnya domba yang tidak bertemu Yesus, Bani Israel yang tidak bertemu Yesus. Yohanes 10 nomor 16 itu Mana- terkait dengan Bani Israel di dalilnya? luar Yerusalem. Mana dalilnya domba lain itu, penjelasan kamu itu mana dalilnya? Ayatnya mana tentang domba lain itu seperti itu? Mau Coba. dalil? Oke. Ya, Oke, domba lain. baik. Ayo, mana? Berarti Anda tidak mendapatkan pendengar perkataan saya dengan baik. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri, kemana aku menceraikan mereka. Ini, aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku. Pertanyaan saya kepada saudara, apakah Bani Israel hanya berkumpul di Yerusalem? Jawab. Atau berserak ke seluruh penjuru bumi? Jawab. Ayatnya di mana itu? Coba buka dulu, kita baca dulu. Saya baca dulu. Yeremia 23 nomor 3. Nah, inilah kalian. Yeremia 50 nomor 17. Kok inilah kalian, inilah kalian. Ini kitabnya Yahudi, Bung. Kalau bicara domba yang lain, ketawa. coba lihat ayat itu. Ayat domba yang lain itu dari perikopnya. Jangan buru-buru lari jauh, Bang. Perikop. Perikop. Yang dimaksud domba itu adalah Bani Yakub. Israel adalah domba yang Coba tercerai. domba lain. Abang buka dulu domba lain ayat mana itu, Bang? Domba lain itu di mana tuh domba lain? Yeremia 50 Domba nomor lain, 17. bukan. Yang Israel. Domba lain, Yohanes 10 ayat 16. Inilah yang Yohanes disebut ular kobra. Yohanes 10 ayat 16, Bang. Aduh, patokanmu itu kau mematok akalmu sendiri, Bung. Yeremia 50, Israel itu adalah domba yang bercerai-berai. Itu jelas Yeremia 50 17. Ya, buka dulu Kemudian Yohanes Yeremia 10 ayat 23 nomor Yohanes 10 ayat 16. Iya. Domba yang dimaksud di Yohanes 10 nomor 16 itu adalah Bani Israel yang di luar dari Yerusalem. Makanya muncul pertanyaan, apakah Bani Israel hanya ada di Yerusalem atau Bani Israel ada juga di luar dari Bani Israel? Kalau ada Bani Israel di luar Yerusalem, berarti itulah yang disebut domba di luar kandang. Bukan ente, kecap. Ente siapa? Ente bukan Bani Israel. Ortodoks aja saya bantai, apalagi ente yang bukan ortodoks. Gimana sih abang ini? Jangan Anda pelintir ajaran Yesus dengan menggunakan data Paulus. Paulus itu nabi palsu. Tadi sudah Kisah para sepakat Rasul bicara 13 dari
nomor kitab 1. kami. Lalu Nabi kami palsu itu pilih-pilih. pendiri agama Anda. Kamu pilih-pilih ayat mana yang mendukung kamu ambil, yang tidak mendukung kamu bilang sesat. Padahal di awal Memang sudah harus kayak sepakat. begitu, sama Dari seperti awal. Anda. Anda pun melakukan hal yang sama, sayangnya tidak ada dalil dari Yesus yang mendukung Anda. Dalil-dalil Yesus mendukung Bang Suma. Oke. Yang mendukung Anda itu dalil-dalil Paulus. Jadi Oke. Anda adalah pengikut Paulus, saya pengikut Yesus. Cara ya Bang. Bang. Yesus mengatakan, Yesusku berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari Bani Israel. Paulus mau berkata, Yesus juga diutus untuk Yunani. Orang waras percaya Yesus atau percaya Paulus? Oke, saya bisa bicara Bang. Hak jawab saya Bang. Boleh? Iya, silakan. Oke, Boleh. oke. Saya sudah menduga arah selalu ke sini. Jadi dari awal saya sudah kunci. Abang mau mengangkat istilah ini dari Al-Quran atau Alkitab. Dengar dulu Bang, jangan bantah dulu dong. Aku Iya. punya hak jawab kan. Ya, saya sudah kunci. Saya tanya, ini mau bicara Iya, dari iya, Al-Quran atau Alkitab? Abang bilang Alkitab. Nah, Alkitab berarti seluruh Bang. Ya, tapi kalau Abang cuman pilih dari Alkitab itu Iya, yang mendukung betul. Abang, ya Abang bilang Paulus. Betul Aku sekali. belum selesai Bang. Betul sekali. Abang, biarlah masyarakat di bawah mendengar juga Bang, jangan dipotong Bang ya. Ya, oh, boleh ya Bang Iya, ya. iya, iya, oke. Ya, Oke. saya dari awal Ya. sudah mengajak bersepakat bahwa ini bicara kata Abang dari Alkitab saya. Nah, Alkitab saya termasuk surat-surat Paulus Bang. Oke ya. Tapi sekarang Abang bilang Paulus Abang nggak pakai. Ya sudah, berarti Abang melanggar kesepakatan di atas. Tapi saya sengaja kunci begitu karena tahu bahwa nanti Abang Saya akan juga sampai ke sini pakai, loh. Bang. Gitu loh. Ya, karena Saya saya udah juga tahu pakai Abang surat akan, Paulus, saya pakai Karena- juga. karena saya tahu Abang akan ke sini Ini bukan arahnya, masalah Bang. pakai atau tidak pakai. Iya. Oke, Ini jadi bukan Abang masalah pakai atau tidak pakai. Abang Ini pakai mas- surat Paulus. Ya, Ini jadi masalah Yesus mengaku untuk Yahudi, Paulus mengaku untuk Yunani. Silakan Anda pakai dua-duanya, tapi yang mana lebih benar, Yesus atau Paulus? Paulus mengaku untuk Yunani, Yesus mengaku hanya untuk Yahudi. Mana yang benar di sini? Yang mana yang harus dipercaya? Yesus atau Paulus? Karena antara Yesus dan Paulus kontradiksi, kontroversi. Coba. saya bicara ya Bang ya. Ini Yesus mengaku hanya untuk Yahudi. Paulus mengaku Yesus untuk Yahudi dan untuk Yunani. Kira-kira yang tahu siapa dan kepada siapa dia diutus, Yesus atau Paulus? Sementara dalam Galatia 1 nomor 15 nomor 16 nomor 17 Paulus sendiri mengaku, aku diutus untuk non-Yahudi. Yesus mengaku untuk Yahudi, Paulus mengaku aku diutus sebagai rasul non-Yahudi. Sebagai yang mengaku untuk non-Yahudi, jelas dia akan menjual Yesus kepada non-Yahudi. Kalau dia tidak menjual Yesus kepada non-Yahudi, lalu apa yang dia mau jual? Cuplis? Tidak mungkin. gantian Kalau Bang dia ya. mengajarkan Yesus untuk Yunani, Gantian dong, Bang. sabar. Kalau Jangan- giliran Anda katanya Loh, Anda udah lama, merepet Bang. Anda. Kalau saya pakai Saya data, dipotong-potong, Anda lama, cuma Bang. merepet. Ya. Jadi Paulus mengaku dia diutus hanya kepada diutus kepada non Yahudi. Di dalam Galatia 1 nomor 16-17 mengaku diutus untuk non Yahudi. Yesus mengaku untuk Yahudi. Nah, Paulus mau jualan apa kalau dia tidak jual Yesus? Jualan toples, jualan cuplis. Yang mungkin dia jual Yesus kepada non Yahudi, maka dia ajarkan Yesus untuk non Yahudi juga, supaya ada barang yang bisa dijual, yaitu Yesus. Begitu Bang. Gantian. Udah Bang, boleh gantian Bang. Harusnya Penonton 4.000 orang lebih sudah tanda tangan, udah tepuk tangan. harusnya Berarti dari giliran awal Anda. Lanjut. gantian Bang. Harusnya dari awal Abang batasi cukup perkataan Yesus, baru masuk itu barang. Tapi dari awal Abang bilang seluruh kitab suci saya. Nah, kan? Tapi kalau gini loh, yang namanya diskusi,
Ya, kalau abang mau diskusikan kitab suci saya, beda lagi. Ini kan lebih bicara isi kitab suci. Masalah kitab suci saya ada yang palsu atau enggak, itu tema yang berbeda. Bagaimana kita mau bicara tentang ayat dalam kitab suci, tapi kitab suci saya abang tidak terima, abang bilang palsu. Yang nggak akan bisa berbicara, berdiskusi ayat yang abang gunakan itu abang bilang kitab sucinya palsu. Makanya dari awal saya tanya mau ayat Alkitab atau Quran. Lebih baik abang bilang pakai ayat Quran. Tapi kalau abang pakai ayat Alkitab, konsekuensinya abang harus menerima Alkitab itu tidak salah. Karena kalau Alkitab itu abang anggap salah, sudah palsu, nggak ada gunanya. Abang bicara itu Matius, Yesus hanya untuk Bani Israel. Gitu loh bang, ya. Biar paham pola berdiskusinya biar bagus. Harusnya abang batasi menurut Yesus saja di dalam Alkitab itu baru masuk itu barang. Oke, baik. Jadi kita memilih Al-Quran atau Bible, kita pilih Bible. Kita pakai semuanya. Memang kita pakai, kita nggak milih-milih. Justru karena kita pakai semuanya muncul kontradiksi, muncul kontroversi, kontraindikasi. Kan jelas itu. Justru karena kita pakai, andaikan kita pakai Yesus aja berarti hanya untuk Yahudi. Andaikan kita pakai Paulus saja berarti untuk non-Yahudi juga, Yunani juga. Tapi karena kita pakai semuanya, maka muncul kerancuhan, muncul kehancuran. Saya tidak pernah mengatakan palsu loh dari tadi. Nggak pernah satu kata pun. Anda yang mengatakan itu. Yesus aslinya mengatakan untuk Yahudi. Paulus mengatakan aslinya untuk Yahudi dan Yunani. Nah, maka muncul pertanyaan bagi orang yang waras, bagi orang yang tidak waras tidak pikirkan itu, tapi orang waras akan berpikir loh, Yesus mengaku untuk Yahudi, Paulus mengajarkan untuk Yahudi dan Yunani. Kira-kira yang benar sopo? Bang, aku kasih tahu ya bang ya, kalau abang mau mendiskusikan ayat Alkitab harus dengan asumsi Alkitab itu tidak salah. Tapi bagaimana abang mau diskusikan isi Alkitab? Menurut abang Alkitab itu salah, abang mau diskusi isinya. Ya, nah kalau abang mau bicara Alkitab salah atau enggak, itu temanya lain lagi bang. Saya tidak mengatakan salah. Saya hanya bertanya Loh, yang benar sopo. Yesus mengaku hanya untuk Yahudi. Yesus mengaku hanya untuk Yahudi. Paulus mengaku bahwa Yesus untuk Yahudi dan Yunani. Pertanyaan saya, yang benar sopo? Kontradiktif. Bagaimana Anda mau diskusikan dengan saya ayat di dalam kitab yang menurut Anda kontradiktif? Itu nggak masuk akal. Curhat terus ini. Nggak masuk Kenapa akal, jadi curhat? Bang. Pertanyaan Ini saya kan Bang. sederhana. Yang benar siapa antara Dua-duanya Yesus dengan benar. Paulus? Yang mana? Dua-duanya benar. Gimana ceritanya? Loh, makanya saya bilang Anda punya paradigma. Ya Allah ya Karim. Anda punya kerangka. Ular kobra, matok sana, matok sini, yang dipatok otaknya sendiri. Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Paulus mengaku, Yesus diutus untuk Yahudi dan Yunani. Yang mana yang benar? Yesus mengaku hanya untuk Yahudi. Paulus mengaku untuk Yunani juga dong. Muncul pertanyaan, yang mana yang benar? Dua-duanya yang benar. Alkitab itu kitab suci kami dan kami punya kerangka berpikir untuk Alkitab kami. Al-Quran adalah kitab suci Anda. Anda punya paradigma sendiri tentang Al-Quran. Paradigma Anda tentang Al-Quran. Sebenarnya yang Anda percaya ini Yesus atau Paulus? Paradigma pola cara Anda memandang. Apa dong? Gini aja bang. Apakah Yesus mengaku untuk Yunani? Apakah Yesus mengaku bilang untuk Yunani? Ayatnya ke seluruh bumi. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Tadi mana dalilnya? Mana dalilnya? Segala bangsa, bumi, segala makhluk. Dalilnya ada bang. Ada. Saya minta dalilnya. Aku diutus. Itu Injil yang artinya. Aku diutus untuk Yunani mana? Ya domba-domba lain. Lain. Anda kan mengangkat domba-domba lain itu kan dari perjanjian lama. Mantap ya? Domba lain.
Domba itu Bani Israel. Domba itu Bani Israel. Bani Israel, iya. Domba lain artinya domba yang bertemu langsung denganku dan domba yang tidak bertemu langsung. Itu kan tafsiran yang kamu. tidak bertemu langsung ini Itu adalah Bani tafsiran Israel juga. kamu. Yang bertemu Itu langsung ini tafsiran kamu bukan. untuk membenarkan Bukan kamu tafsiran. punya Aduh, dugaan. gimana sih? Gini ya. Coba Ya. mana Oke. dalilnya bahwa non Yahudi disebut domba? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Oke, saya jawab Di ya. luar Yahudi disebut domba, mana? Oke, saya jawab, jangan potong ya. Saya jawab, jangan potong ya. Oke ya. Nah, menurut Anda domba itu adalah Dalil 12 suku. bahwa Sebentar. bahwa non Yahudi Sebentar. bahwa non Yahudi itu disebut domba, mana dalilnya? Ya. Mana? Ya. Oke ya. Anda mengatakan domba itu adalah 12 suku Israel. Itu domba ya. Oke. Nah, berarti domba lain berarti di luar yang 12 suku karena 12 suku itu domba. Ya, itu logika sederhana sekali itu, Bang. Bukan begitu. Ya. Bukan begitu. Ada lagi anak saya yang lain. Anakmu 12. Iya, lalu ada anak lain lagi nih. Ya, bisa juga mungkin dari istri yang lain, ya kan? Nah, tentu berbeda dengan 12 anak saya dari istri yang ini, Bang. Asumsi kampret. Lah, kamu juga menjelaskan dengan asumsi tadi sama, Bang. Itu asumsi ular kobra itu. Yang pasti istilah domba Allahu lain itu. Akbar. Giliran Istilah saya domba. bertanya, giliran saya. Oke, silakan. Giliran saya, Bang, giliran saya. Apakah ke-12 suku Bani Israel, keturunan 12 suku ini semuanya berkumpul di Yerusalem atau ada di luar Yerusalem? Ada yang namanya diaspora itu ada, Bang. Oke. Ada, Bang. Itu ada, Bang, di luar daerah ada. Jadi Anda sudah mengakui bahwa ada domba di luar Yerusalem. Oh iya, ada. Itulah Ada. yang disebut domba lain. Oke, saya jawab ya, Bang ya. Nah, itulah yang disebut domba lain yang di luar Iya. dari kandang. Iya, saya gantian jawab ya. Oke. Orang-orang Israel yang tersebar di luar daerah mereka itu tetap dombanya Yesus, Bang. Iya kan? Mereka termasuk 12 suku kan? Mereka termasuk 12 suku. Domba yang di luar kandang, betul? Bang, Tapi itu disebut Bang, dari domba yang tersebar di luar kandang. Israel. Betul? Abang aku mau nanya, Bang, yang tersebar di luar domba yang di dalam kandang yang mana? Bang, yang tersebar. Dengar saya. belum selesai, Abang udah Dengar dulu Ya, kan sebelum Anda giliran ditendang aku. dari sini. Kan Dengar giliran dulu. Anda kok ngomong kosong, tidak ada Kan ilmu. giliran aku, Kalau saya Bang. perintahkan host Anda ditendang, Anda dipicak dari sini. Anda ya, saya jelaskan, dengarkan sebelum saya robek. Dengarkan saya. Mana? Sabar deh, Jum. Bani Isis domba satu. Dan hanya tidak semua domba itu berada di Yerusalem. Yang disebut kandang itu adalah tanah di mana Bani Israel dijanjikan. Tanah yang dijanjikan itu disebut kandang. Bani Israel yang tersebar keluar meninggalkan tanah yang dijanjikan atau tanah perjanjian itu disebut sebagai domba di luar kandang. Di Yohanes 10 nomor 16, domba di luar kandang itu adalah Bani Yakub yang tersebar meninggalkan tanah perjanjian. Sedangkan orang-orang non-Israel yang hidup bersama dengan orang Israel disebut serigala atau gog-gog. Orang Makassar bilang kon. Orang Toraja bilang asui.
Itu di luar Yahudi. Non Yahudi disebut kon-kon atau asui. Oke? Jadi tidak ada itu disebut domba kalau orang Indonesia, nggak ada. Orang Indonesia itu tidak pernah disebut domba. Jadi saudara jangan ngarang-ngarang. Mana ada domba di Indonesia kecuali keturunan Yakub yang tinggal di Indonesia, mereka disebut domba. Ente makan singkong domba wedang. Aku datang. Dalil di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa ada non Yahudi yang pernah dalil saya minta, bukan cuma cerita geteng, lebih baik Anda turun. Dalil di dalam kitabnya Yahudi ada orang non Yahudi yang dipanggil kambing atau domba. Silakan tunjukkan. Kalau tidak ada, ini sesi terakhir. Anda disepak dari sini. Anda tidak ada ilmu, habiskan waktu saya aja. Silakan. Dalil yang saya minta, ada orang non Yahudi yang dipanggil domba, baik oleh Nabi Musa, baik oleh Daud, baik oleh Salomo ataupun Yesus di luar Bani Israel yang disebut domba. Itu di mana tertulis dalilnya? Kalau Anda tidak ada, Anda pergi dari tapi double kosong. Oke, saya ya. Nggak apa-apa setelah ini saya dikeluarin, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa kalau setelah ini saya dikeluarin. Tetapi dengar ya Bang ya, jangan dipotong ya, dan jangan dikeluarin karena memang nggak ada ilmu. Ya. Saya mau tarik kembali ke Yohanes 10 ayat 16 tentang domba lain. Saya akan baca ya Bang ya. Akan baca. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ingat Bang, bukan dari kandang ini. Nah, kalau orang Israel itu yang tersebar ke seluruh dunia, mereka berasal dari kandang itu bukan Bang? Dari kandangnya Israel bukan Bang? Bukan. Nah, bukan loh. Mereka satu kandang Bang. Turunan 12 suku itu kan kandangnya sama Bang. Bukan. 12 suku itu kandangnya sama Bang. Abang tidak semua. Oke, jangan potong dulu Bang. Saya lanjutkan. Semua. Bang. Oke, saya lanjutkan Bang. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi teman-teman dengar baik-baik, di sini dikatakan ada domba lain yang bukan dari kandang ini. Jadi kalau Israel yang tersebar ke seluruh penjuru dunia, mereka berasal pasti dari kandang yang sama, dari 12 suku itu. Nah, ini jelas yang bilang domba-domba lain ini bukan dari kandang ini. Jadi mereka berbeda dari 12 suku ini. Terima kasih. Kalau mau tendang saya, mangga. Oke, thank you ya Bang ya. Thank you ya Bang. Ya, silakan tendang. Yang lain, Bang. Tapi sebelum Anda tendang, dengarkan pesan saya supaya Anda bisa sehat, supaya Anda bisa waras ya. Di dalam Yehezkiel 5, di masa pembuangan Bani Israel, ditendang duluan. Ya, tapi kupingnya masih ada di sini. 40 tahun lamanya di tempat pembuangan. Tuhan mengatakan apa sebelum sampai ke tanah perjanjian? Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin. Itu dalilnya. Sepertiga dari Bani Israel akan dihamburkan ke seluruh penjuru mata angin sebelum sampai kepada tanah perjanjian. Nggak ada yang tendang, dia pergi sendiri. Jadi di kitabnya orang Yahudi Yehezkiel 5 sudah sangat jelas itu. Sepertiga dari Bani Israel itu tidak sampai ke tanah Kanaan, sudah dihamburkan lebih dulu oleh Tuhan. Dalil, bukan asumsi. Lalu di dalam kitab Yeremia 23, dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku menceraikan mereka. Jadi domba di luar kandang, domba yang di luar Yerusalem, itulah domba yang ada, yang disebut oleh Yesus dalam Yohanes 10 nomor 16. Orang Kristen itu bukan domba. Orang Kristen itu secara dari Matius 15, 22, 23, 24 ya, orang di luar Yahudi disebut Gog
kemudian oleh Yesus. Serigala nyamar domba, artinya bukan Bani Israel menyamar Bani Israel. Siapa di antara Islam atau Kristen yang menyamar Bani Israel? Siapa? 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 Ya Kristen. Jadi serigala yang nyamar domba itu udah ketahuan. Tadi dia kokok ke mempertahankan, saya adalah domba. Domba, saudara, saya bisikin di kuping Anda ya. Domba itu tidak ada yang giginya bertaring. Sedangkan tadi Anda berbicara kelihatan gigi taring Anda. Walaupun bulunya kelihatan bulu domba, tapi pas Anda bicara gigi Anda panjang. Berarti Anda adalah Meong. adalah Serigala. meong. Allahu Akbar. Kenapa saya katakan serigala? Yesus mengaku, aku diutus hanya kepada domba Israel. Paulus mengaku, Yesus diutus untuk Israel dan Yunani. Kira-kira mana yang benar? Dua-duanya. Dasar serigala. Ular kobra. Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin saya pamit ya, undur diri ya. Di sini udah jam 1 lewat. Kita istirahat, kita rehat dulu. Insya Allah besok atau kapan lagi kita akan jumpa untuk kembali memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk bisa membedakan mana domba mana serigala. Jadi kalau dia ada yang mengal domba tapi kelihatan giginya, Coba dijelaskan kencing ulang pasal itu giginya, matanya merah, kemudian bau tua, itu bukan yang Jangan pergi dulu deh. tapi itu adalah serigala yang jelaskan Isra Miraj itu, domba. saya tertarik loh. Gitu. Dan Jumat jangan pergi dulu, kita ngobrol dulu. Aduh, Bang Zuma mau istirahat. Saya harus istirahat, Bang. Saya istirahat dari pagi ya, dari pagi sampai jam 1 lewat ini. Saya besok masih ada. Di sini ada guru-guru saya dan semua adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Silakan. Aku Taliban. Kepada mereka Guru aku Gurunda. sesuai dengan Al-Quran. Silakan. Saya pamit ya. Siap. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku.